Enggak parah sih. Cuman cakar aja, ya gores lah sedikit. Ya namanya kuku anjing. Sudah. Trauma sih, enggak trauma. Cuman tentu untuk masa-masa yang akan datang kita tingkatkan kewaspadaan kita. Ya namanya binatang. Serasa si Puji enggak sih, karena dia sudah kenal ya dengan anjing si Erika itu, dia udah kenal. Paling cakar-cakar sedikit, ya namanya binatang itu aja sih. Belum lama ini, jagat media sosial telah dibuat gempar dengan sebuah kabar kurang enak yang menimpa selebritis cantik Fujianti Utami atau yang akrab disapa Fuji. Pasalnya, wanita kelahiran tahun 2002 itu harus dilarikan ke instalasi gawat darurat sebuah rumah sakit lantaran mendapatkan serangan dari hewan peliharaan sang sahabat, yakni Erika Tarlina. Sontak saja, doa wardanet pun membanjiri media sosial Fuji pasca momen tersebut ia bagikan di dunia maya. Dan ketika ditemui secara eksklusif oleh tim Cumi-Cumi, Haji Faisal serta Dewi Zuhriati, selaku orang tua Fuji pun membagikan cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi kejadian kurang enak itu. Lantas seperti apa penjelasan mereka, serta bagaimanakah pula kondisi Fuji saat ini? Dicakar anjing ke IGD. Mamaku mau. Dicakar anjing ke IGD. Anjing gue yang udah full vaksin. Udahlah adul Benji, udahlah. Ya kondisinya ya, kan mama suruh dia suruh ke klinik kan, biar nggak kenapa-napa. Kata si Puji sama si Erikanya aman kok, dibilang gitu. Soalnya anjingnya kan divaksin juga. Enggak parah sih. Cuman cakar aja, ya gores lah sedikit. Ya namanya kuku anjing. Sudah. Bukan digigit. Bukan digigit, itu dicakar. Dicakar. Kena cakar. Mungkin karena ini kali ya Pak. Udah kenal sama si Puji, jadi mungkin dia iseng aja kali. Cuman si Pujinya kaget kan, dia baru datang langsung diituin sama anjingnya. Ya nggak bisa, emang kenapa? Dia namanya anjing, namanya binatang, ya kita ya siapa aja kalau dia lagi mungkin lagi ingin ya gimana ya, namanya anjing. Kadang ya ada dia suka mencakar orang, kadang dia suka mencakar kursi sofa segala macam. Ya namanya anjing. Ya, publik nampaknya bisa ikut bernafas lega. Untungnya, akibat kejadian itu Fuji tidak mengidap kondisi medis yang cukup serius. Apalagi, hewan peliharaan tersebut memang dirawat dengan baik oleh Erika Tarlina. Setiap detail soal kesehatannya selalu tak pernah luput dari perhatian Erika. Dan hal itu pula yang membuat Fuji ikut merasa nyaman. Adul, begitu anjing peliharaan Erika kerap disapa, memanglah cukup akrab dengan Fuji. Sampai-sampai, tiap kali Fuji datang berkunjung, Adul selalu setia menyambutnya dengan antusias. Lantas, mungkinkah kejadian kurang enak ini berpotensi membawa dampak pada diri Fuji? Benarkah ia justru tidak sedikit pun merasa trauma? Enggak mau. Serasa si Puji enggak sih, karena dia sudah kenal ya dengan anjing si Erika itu, dia udah kenal. Paling cakar-cakar sedikit, ya namanya binatang itu aja sih. Lepas nggak? Kaget gue enggak, bikin gue kaget. Lepas semua. Bikin gue kaget. Dula. Demi Allah, aduh kenapa gue mulu sih? Ya dia makan klepon. Lu tadi aja. Ambil.
Amit-amit. Aduh, badannya gede banget, aduh. Bingo. Trauma sih enggak trauma, cuman kan tuh untuk masa-masa yang akan datang kita tingkatkan kewaspadaan kita. Yang namanya binatang kadang-kadang kan ngeri-ngeri juga kita. Takutnya binatang itu ya kenapa-kenapa. Kalau syukur kemarin setelah saya tanya sama yang punya anjingnya, Semi Erika, ternyata anjingnya itu benar-benar divaksin, pokoknya semuanya itu sudah ya anti rabies lah, semuanya itu sudah memenuhi standar kesehatan. Nah, sehingga dengan demikian kan tidak ada keraguan. Bersamaan dengan beredarnya kabar tersebut, Fuji harus pula diterpa isu kurang enak soal merenggangnya hubungan kedekatan dengan Verrell Bramasta. Ya, usai sebelumnya digadang-gadang semakin mesra, dua sejoli itu justru dikabarkan merenggang. Pasalnya, belakangan ini keduanya terlihat semakin jarang untuk membagikan momen-momen bersama yang penuh kehangatan. Belum ada lagi potret keseruan bersama di sebuah pusat permainan, atau momen penuh kehangatan lainnya yang membawa publik terbawa suasana. Sejatinya, belum ada penjelasan secara blak-blakan dari kedua belah pihak soal hal itu. Lantas, seperti apakah kedua orang tua Fuji menanggapi ramainya isu putus tersebut? Nah, itu saya nggak tahu. Kalau soal itu kan nggak tahu, kan nggak semuanya dia ceritakan ke kita. Nggak semuanya dia ceritakan ke kita. Jadi sehingga saya sendiri tidaklah berpikiran yang tidak saya dengar dan tidak yang saya lihat. Jadi hanya sebatas yang saya lihat dan sebatas yang saya ketahui. Sekedar yang kita tahu ya Pak. Ya karena saya sendiri juga dan saya sama si Puji tidak pernah membicarakan hal itu. Hanya pernah saya tanya, kamu berteman dengan Senul? Ya berteman. Ya berteman aja gitu aja. Aja dia sama saya. Dulu saya tanya berteman aja. Nggak bisa juga kita memastikan sesuatu itu. Kenapa? Karena ya kehendak Tuhan tadi. Ya yang mana yang jodohnya, yang mana yang cocok. Ya serasa si Puji kalau udah cocok dia dengan seorang dan orang suka sama dia, dia suka sama orang, ya nggak ada lagi ya itulah jodohnya itu aja sih. Mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin, kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman Miri juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Ya itu bukan dari saya, itu mungkin dari orang-orang sekitar saya yang suka bocorin ya. Terutama mungkin Mas Dewan ini ya. Sudah saya bicarakan juga tadi. Tapi karena Opa ini sifatnya welcome aja, artinya kalau sesuatu hal yang dianukan orang, dicocok-cocokkan, bagi saya sih sejauh tidak merugikan saya, anak saya dan keluarga saya nggak begitu merasa ya biasa-biasa aja bagi saya sih. Nggak kesal saya, nggak marah saya. Jadi ya udah biasa aja. Terus semuanya itu ya Tuhan juga yang menentukan. Intinya adalah kita ini semua serahkan kepada yang di atas ya. Kalau dia berdua itu berteman terus akhirnya lanjut ya kita syukurin, kan sudah Verrell udah dewasa. Perjalanan kisah romansa yang dijalin oleh Fuji dan Verrell Bramasta tidak hanya membuat publik terbawa suasana, tetapi juga menghadirkan sederet tanda tanya. Seperti baru-baru ini contohnya, mereka yang digadang-gadang semakin serius justru diterpa isu putus. Namun tak kalah mengejutkannya lagi, di saat yang hampir bersamaan, Verrell juga semakin berani blak-blakan menyuarakan hasrat terdalamnya untuk melepas lajang di tahun 2025 ini. Banyak yang berkata, bila putra Vena Melinda itu sudah mempersiapkan segalanya yang berkaitan dengan pernikahan. Tak lupa, publik pun merasa bila Fujilah orang yang akan dipersunting olehnya. Tidak tanggung-tanggung, politikus Zulkifli Hasan pun menyebut hal yang senada. Lantas, seperti apa Haji Faisal menanggapinya?
Bisa jadi ya, karena apa? Karena memang saya pernah juga dulu menanggapi ya, mungkin saja orang melihat ada sesuatu hal yang positif ya, mereka berteman ya, dan mereka mengarah ke jenjang yang terus, mungkin ada sesuatu yang positif ya, sehingga orang-orang itu melihat. Tetapi kan kembali lagi kepada mereka berdua, apakah mereka bisa satu misi lah ya, satu nggak kira-kira kalau kata orang misi dan visinya. Nah, bisa nggak mereka kira-kira cocok nggak mereka? Kan tentu mereka lagi kembali kepada mereka berdua. Tentu kembali kepada, dan tentu yang kuasa yang menentukan gitu. Jadi kalau orang melihat oke, seperti Pak Zul mamanya melihat ya bagus lah. Tentu Pak Zul apalagi dia melihat kan anggota Pak Zul, dan si Puji kan anak saya. Ya Pak Zul tentu pasti melihatnya ini positif banget, mungkin begitu menurut pikiran dia. Ya tapi kita kan nggak bisa juga, kembali lagi kepada mereka berdua. Saya ngikutin opa aja. Ya. Dapat dengan opa aja. Ya. Satu Indonesia nih kayaknya mendoakan nih kan. Ya kalau sekarang ya. jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita kan bisa berteman, kenalan. Doain aja yang baik-baik, jangan terlalu ngatur, terlalu marah. Alhamdulillah kalau positif. Asal jangan positif sakit aja. Alhamdulillah kalau saya pada prinsipnya sih yang baik-baik pasti kita aminkan, apalagi doa dari banyak masyarakat Indonesia yang selalu positif, selalu memberikan insight yang baik juga, apalagi doa-doa yang dipanjatkan juga selalu menyentuh hati, jadi pasti diaminkan. Intinya gini ya, intinya bagi Opa sama Oma tuh idealnya tuh tentu bagi yang si pemakai, yang kan makai siapa? Si Puji kan, tentu idealnya bagi dia. Kalau dia cocok, Opa sama Oma. Apa yang saat ini dirasakan oleh Fuji dan Verrell Bramasta memang belum disuarakan oleh mereka secara terang-terangan. Namun tentu saja, hal itu tidak menghentikan sedikitpun kencangnya deru doa dan harapan masyarakat yang memimpikan keduanya benar-benar melenggang ke jenjang yang lebih serius. Semesta pun ikut berdoa, itulah yang sekiranya terjadi saat ini. Bagaimana tidak, lampu hijau terus-menerus diberikan dari segala penjuru. Begitu pula dari keluarga Verrell Bramasta yang adatnya sudah ikut menyayangi Fuji. Lantas, bagaimana dengan keluarga Fuji? Benarkah mereka pun sudah setuju bila Fuji dan Verrell berakhir bersama? Ya kalau masalah anak saya itu kamu tanya, saya nggak berpanjang-panjang. Kan dulu saya jawab juga ya, nggak pikir terlalu jauh saya ke depan. Ya kalau memang mereka hanya sebagai berteman, ya sebagai berteman. Belum ada pikiran papa. Cuman ya sebagian aja yang beranggapan begini begitu kan. Nggak ada, kami hanya biasa-biasa aja. Dari Oma no komen. Soalnya nggak ada apa-apa segala macem ya Pak. Jadi gimana? Apa yang mau diceritain? Ya kita seneng banget itu. Pokoknya gini, kalau kan berulang-ulang yang bilang kalau Fuji itu sosok yang baik, anak baik, dan kelihatan wanita yang kuat, ya. Memang Verrell tuh harus didampingin dengan wanita juga kuat yang sama-sama satu visi, kan sama-sama saling penyayang. Jadi penyayang orang tua, penyayang anak-anak sama. Jadi itu yang selalu lihat. Oh iya ya. Jadi satu jalan. Lebih serius nikah. Iya. Verrell tahunnya 29 tahun. Ya, aku auto merit sama bapaknya tuh aku 23, bapaknya 29. Jadi umur 29 tuh sebenarnya memang kalau udah ketemu jodohnya ya, sebenarnya sih bagus-bagus aja. Apalagi dari segi pekerjaan dia udah mapan, dia punya rumah, dia punya mobil keluarga. Ya udah siap lah gitu. Ya alhamdulillah. Artinya ya kalau itu membuat hidup dia lebih bisa lebih bahagia lahir batin ya, dunia akhirat. Ya kenapa enggak gitu. Aku sih sangat mendoakan dan support lah. Ya kalau cocok bagi Opa, cocok bagi Oma. Tetapi bagi dia nggak cocok bagaimana?
mereka tidak klop bagaimana? Kan harus mereka dulu. Ya, gimana juga umpamanya pihak sebelah lah katakanlah oke, tidak ada masalah ini. Nah kita juga oke, tapi kalau mereka nggak cocok, ya kita kan nggak bisa memaksakan. Ini kan akan dipakai seumur hidup. Saya nggak ingin sebentar tukar lagi, nggak ada dalam kamus saya itu nggak ada. Nih istri saya berapa tahun ya? Enggak, ya udah hampir 40 ya, 37. Wow, itu sangat saya ajarkan kepada anak saya. Saya sangat memesankanlah kepada anak-anak saya, kalian lihat, saya papa sama mama, ya udah demi kalian, demi rumah tangga, demi apa? Ya semuanya ya kami lalui, apapun kesulitan kami lalui, apapun permasalahan kami hadapi berdua. Siap lah, saya udah seneng kok secepatnya nimang cucu mah seneng. Iya. Insya Allah pokoknya kalau itu saya serahin ke Feral lah gitu loh. Doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.